Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Mario Nenggolan. Kita masuk ke topik mekanisme korosi. Ini adalah satu dari banyak video mengenai korosi, jadi bisa dipelajari lagi. Kenapa korosi selalu berlangsung, jenis-jenis korosi seperti apa, dan yang sekarang adalah bagaimana korosi terjadi atau mekanisme dari korosi. Contoh pertama, misalkan kita memiliki dua buah elektroda. Elektroda pertama berupa Zn atau zinc, elektroda kedua berupa tembaga ya, copper. Lalu kita hubungkan menggunakan kawat, maka terjadi aliran listrik. Ya, di mana terjadi elektron bergerak dari anoda ke katoda. Ya. Elektron bergerak dari negatif ke positif, sehingga kalau dibilang arus mengalir, arusnya mengalir ke arah sana, arus listrik. Tapi elektron atau de facto-nya elektron mengalir ke sana dari Zn ke Cu. Kenapa bisa ada aliran listrik? Karena begini, Zn dibandingkan Cu, maka Zn lebih mudah teroksidasi kalau kita lihat ke deret volta. Sehingga dari deret volta kita tahu bahwa Zn tendensi untuk mengalami oksidasi atau korosi, di mana terjadi reaksi Zn, S solid ya awalnya, berubah menjadi Zn2+, terurai ini menjadi ion Zn2+, ditambah 2 elektron. Dia memproduksi 2 buah elektron. Nah, elektron tadi mengalir melalui kawat terhubung ke tembaga. Lalu tembaga tidak bereaksi menjadi dari awalnya Cu menjadi Cu2+, karena dia mengalami oksidasi. Nah, mana yang lebih mudah teroksidasi, Cu ataukah larutan di dalamnya gitu ya. Nah, kalau misalkan larutan di sini adalah air, maka air dan oksigennya teroksidasi. Tapi kalau misalkan kasusnya di sini adalah Cu, larutan Cu ya, maka ya Cu-nya yang mengalami reduksi. Sehingga pada bagian kanan awalnya Cu2+, karena mengalami reduksi menjadi Cu+. Menjadi Cu. Sehingga reaksinya adalah Cu2+ yang ada di larutan ini, lalu ditambah 2 elektron hasil dari reaksi di anoda menjadi Cu+. Sehingga elektroda ini semakin tebal, atau yang biasa kita sebut namanya adalah electroplating ya, melapisi. Kalau pakai emas jadinya nanti emas melapisi. Kalau ini pakai tembaga yang melapisin. Nah, ini yang disebut dengan reaksi korosi ya. Korosi mekanisme atau korosi skematik. Sehingga reaksinya adalah Zn menjadi tambah Cu2+ menjadi Zn2+ tambah Cu. Sini peluruhan atau yang kita sebut namanya korosi, di sini terjadi penebalan atau pelapisan yang disebut namanya penyepuhan atau electroplating. Jadi ada 2 reaksi terjadi pada anoda, reaksi korosi, reaksi yang di katoda penyepuhan pada kasus ini. Dan terjadi aliran elektron yang disebut juga terjadi aliran listrik. Lalu dari sini kita banyak belajar bahwa reaksi korosi ya itu disebut reaksi elektrokimia, mengakibatkan elektron bergerak dan reaksi kimia. Atau juga bisa disebut reaksi redoks, terjadi reduksi dan oksidasi. Ya, reduksi, oksidasi terjadi sekaligus. Kalau tidak terjadi salah satunya, korosi berhenti. Gitu ya. Jadi nanti kita belajar pencegahan korosi. Cara cegah korosi ada gampang. Pertama, ya usahakan jangan ada anoda dan katoda. Kalau ada, dipisahkan. Jangan terhubung dengan kontak langsung ataupun terhubung dengan kawat ataupun terhubung dengan material lain. Korosi akan terhambat. Kalaupun terpaksa dia mengalir arus, ya, arus listrik dari katoda ke anoda atau arus elektron itu berlawanan dengan arus listrik ya, dari anoda katoda,
Caranya gimana? Kabelnya putusin, kawatnya putusin. Udah kita bahas, medianya diputusin. Tapi kalau terpaksa nempel, kasih arus tambahan ya, kasih elektron melawan ya. Jadi ada elektron dia ke kanan, lawan. Jadi netral atau dengan kata lain putus seperti di sini. Walaupun secara fisik tidak putus, tapi secara elektron tidak bergerak. Korosi juga berhenti. Ya, sehingga orang melakukan pengecatan itu kan sebenarnya melindungi ya, agar tidak kontak dengan dunia luar. Nah, dunia luar itu apa? Elektrolitnya ini. Nah, kalau nggak ada elektrolitnya, juga jadi berhenti atau kita bilang namanya diperlambat ya, menjadi lambat. Begitu. Ini yang namanya skematik atau mekanisme dari terjadi korosi. Pada prinsipnya slide ini sama dengan slide sebelumnya, tapi ada detail ya. Jadi di sini terlihat bahwa Zn, Cu, Zn-nya akan meluruh atau kita bilang korosi. Zn berubah menjadi Zn2+, tambah 2 elektron yang bergerak ke sana. Ya, sehingga di bagian katoda Cu-nya Cu2+ menjadi Cu, sehingga nambah, melapisi. Sehingga terlihat bahwa bagian Zn ya di anoda ini akan habis. Ini yang namanya peristiwa korosi. Sedang bagian katoda semakin tebal atau dengan kita lain penyepuhan atau pelapisan logam. Voltase 1,1. Kenapa? Karena perbedaan antara Cu dikurang dengan Zn. Ya, seperti itu. Bagaimana kasusnya Zn, zinc, dalam larutan yang di dalam air atau larutan yang H2O gitu ya. Nah, Zn di air. Nah, Zn akan bereaksi ya menjadi Zn2+ tambah 2 elektron di anoda. Lalu yang katoda akan menghasilkan reaksi, bukan Zn-nya bereaksi, tapi O2 yang ada di sini ditambah air menjadi 4OH-. Nah, sehingga terbentuk Zn2+ dan gas H2. Begitu. Itu juga dengan kasus grapefruit ya. Grapefruit itu seperti lemon bentuknya, tapi agak merah dalamnya. Nah, kalau kita tancapkan Cu, kawat Cu, batang Cu, kawat gitu ya, lalu tempelkan ditancapkan juga Zn, maka ini bisa menghasilkan listrik. Kenapa? Karena di Zn-nya akan berubah menjadi Zn2+ atau mengalami oksidasi atau korosi. Sedangkan di sisi Cu yang bereaksi adalah O2 tambah 4H- menjadi air ya, H2O. Sehingga terjadi reaksi korosi ya pada sini, bagian sini. Nah, ingat, kalau di sini mengalami oksidasi, maka dia akan mengirimkan elektron ke sini ya, ke bagian katoda. Nah, kalau kita kasih kawat, kasih lampu yang kecil gitu ya, yang sangat kecil, voltasenya atau watt dan wattnya juga, maka dia akan bisa menyala atau bisa mengalirkan listrik. Karena elektron dari reaksi Zn menjadi Zn2+ tadi bergerak menuju katoda. Ya, makanya jadi kalau jangan bingung bahwa dari buah-buahan bisa nyala listrik, bisa dari pohon, itu sebenarnya karena kita ada permainannya di anoda dan katoda. Dan buah ini sebagai larutan elektrolit. Oke? Lalu bagaimana cara mengukur? Misalkan Zn itu lebih mudah oksidasi, Cu tidak, dan lain-lain, itu menggunakan standar hidrogen, IMF test ya. Jadi misalkan ini metalnya Zn, Fe, Mn, Cu dites dengan platinum, maka nanti terlihat ada voltase ya. Gitu. Nah, ini yang namanya standar elektrod potensial. Kalau ini mengalami oksidasi, ini mengalami penyepuhan ya, menebal. Nilainya positif angkanya, voltasenya. Lalu kita urutkan ya, makin ke atas makin sukar teroksidasi atau lebih mudah tereduksi. Lebih tepatnya lebih katodik, yang ini lebih oksidasi, lebih anodik. Sehingga kalau kita punya Fe lalu ya dilapisi sama Zn,
maka Zn-nya mengalami korosi. Fe sama Sn, maka Fe yang korosi. Tapi kalau misalnya kasusnya kaleng, maka Fe-nya dilindungin karena diselimuti ya, jadi aman. Begitu juga ini sama ya. Ini materialnya bukan unsur tapi material, misalnya stainless steel, nikel kromium alloy, ini yang lebih ke teknis. Slide ini menerangkan adanya efek dari konsentrasi larutan, ya, larutan elektrolit pada pada sel ini ya. Ternyata voltasenya ya V nikel kurang V kadmium, contohnya kadmium nikel baterai ya, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi contohnya dengan X yang membesar ini konsentrasinya X yang ini ya di kadmium, maka akan memperbesar voltase. Kalau di Y-nya yang dikecilin ya, maka mengurangi voltase. Jadi caranya mengurangi voltase ini, memperbesar X konsentrasinya dan memperkecil konsentrasi Y. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap korosi. Ada sifat-sifat material, faktor-faktor metalurgi, passivity tadi ya, lapisan tipis yang membuat dia pasif, lingkungan. Lalu yang faktor dari metalurgi ini ada macam-macam, silakan dilihat ya. Lalu ada passivity. Passivity itu biasanya di kasusnya seperti ini ya. Contohnya kalau Fe baja gitu ya, baja biasa, maka akan terkorosi permukaannya, di mana korosinya itu berongga-rongga seperti ini, poros ya. Tapi kalau kita tambah dengan krom, lapisan luarnya ini menjadi kontinu dan padat dan keras sehingga tidak mudah tergores. Kalau tergores pun nanti akan tertutup dengan chromium carbide seperti ini. Begitu juga di kasus aluminium ya, membentuk Al2O3. Terima kasih, sampai jumpa, saya Marin Nenggolan.